dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita balik lagi ngebahas Asmaul Husnanya Allah nih, yaitu yang kali ini adalah Karim. Ya Allah, Maha Mulia, Maha Dermawan. Pas banget nih, Mama Bapak juga lagi turun sahur nih, udah kedengeran suaranya. Mak, Pak, yuk sini gabung yuk. Sini, pelan-pelan, awas tangganya. Wah, udah pada banget. Iya. Udah Anak-anak ngobrol malah kita. Anak-anak masih bobo. Tidur terus ya. Ya, duduk Mak, Pak. Gimana? Iya, tadi kita lagi bahas sifat Allah Al-Karim. Yunda lagi tanya tentang gimana kalau misalkan ya namanya sayang ya, terus ternyata ekonomi juga lagi sulit, namanya pekerjaan, bisnis gak bisa diprediksi. Gimana caranya, apakah kalau kita ragu untuk bisa nafkahin mereka itu termasuk kita gak yakin sama Allah? Maka kalau misalkan perasaan itu muncul dari takut orang tersayangnya nggak dapat kebaikan, maka itu kan tanda cinta sebetulnya. Yang nggak boleh itu jadi panik berlebihan. Udah gimana nih? Wah, hancur lah ini. Apalagi sampai berani, ya udah berarti aku harus jualan narkoba, berarti aku harus main judi. Nah, kalau itu yang udah nyampe nggak boleh. Masalahnya kalau kita mikirin ya pasti ya. Karena kalau kita nggak mikirin kan berarti nggak sayang. Ya kan? Dengan kita mikirin sampai segitunya kan itu tanda kita sayang. Dan juga ternyata di luar sana ada yang malah kebalikannya sayang. Malah istrinya gajinya lebih gede atau pemasukannya lebih gede, terus suaminya ya ini dia nih, ada yang malah keenakan, silakan kerja istriku, ayo misalkan. Atau misalkan ternyata ada juga yang ya dia pasti nggak nyaman lah ya. Maka itu gimana? Karena aslinya itu ngelanggar fitrah ya. Karena fitrahnya laki-laki itu An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin. Pernah kejadian ada di teman-teman komunitas dakwah juga ya, yang cerita, ya mungkin juga ingat orangnya. Dia jualan, konternya bangkrut, selama 2 tahun yang nafkahin akhirnya istrinya. Cerita habis sholat asar tuh waktu masih tinggal di Sukmu nangis-nangis. Aduh gimana ya, saya nggak bisa nyari nafkah buat istri, emang dan istri sekarang yang nyari, istrinya emang kenapa ngungkit-ngungkit? Enggak sih, cuman ya gimana saya ngerasa gagal aja jadi suami. Wah, Sisi kewamahnya yang sisi kewamahnya yang mungkin awalnya mungkin kan semua kan digoda syaiton ya. Mungkin awalnya istrinya juga ya nggak apa-apa ridho, tapi ketika pas lagi capek naudzubillah meledak kan, atau ngungkit sedikit gitu ya. Nggak sedikit ya, akhirnya jadi ya udah, akhirnya suaminya pergi ke berapa hari ninggalin rumah, nggak bawa uang, lapar di luar sana, pulang-pulang ya dalam keadaan ini bismillah ya. Dan kondisinya kalau ternyata istri nyari nafkah, suami yang terima, dan suaminya juga rela gitu untuk jadi bapak rumah tangga misalkan, fitrahnya tuh laki-laki yang nyari sayang. Bisa jadi 50.000 yang dihasilin oleh suami itu lebih barokah dan cukup untuk sekeluarga berempat. Daripada misalkan ternyata istri dapatnya 500.000, tapi kan fitrahnya istri bukan nyari. Ternyata bisa jadi 500.000 itu nggak cukup tuh ketika harus untuk berempat. Padahal secara nominal lebih banyak. Ini pernah dibahas loh oleh Ustadz Adi Hidayat. Sama Ustadz Umar Mita juga pernah sayang. Jadi sebenarnya istri bekerja itu bukan suatu kewajiban, tapi kan sekarang menjadi tuntutan ekonomi sayang. Mau nggak mau. Nggak semua stabil terus kan ya namanya usaha bisnis. Nggak semua perempuan itu pengen bekerja, tapi karena keadaan akhirnya ya. Muya juga dulu ya waktu zaman Muya kuliah. Ya mama kan kewajibannya sebenarnya di rumah, tapi kan dengan rasa sayang, pengen bantu bapak, rasa sayang ke Muya supaya Muya bisa tetap melanjutkan kuliah. Jadi kadang bukan karena keegoisan seorang perempuan juga, atau bukan karena laki-laki nggak peduli juga. Bisa jadi nih sayang, kalau kondisinya gini bisa nggak? Emang Allah takdirkan ekonomi di keluarga itu emang segitu. Jadi sehingga perempuan itu harus bekerja dan qadarullah pendapatannya itu emang dititipkannya itu lebih tinggi. Bisa jadi lebih tingginya itu karena ada juga rezeki suaminya melalui dirinya. Iya, bisa. Sampai kata Ustadz Umar Mita kan istri yang bekerja itu merupakan bentuk apa ya? Bentuk kasih sayang dia ke keluarga gitu. Betul. Jadi dan bukan pahalanya pasti double juga dong. Betul, karena dia tolong menolong jadinya di situ, bukan karena mencari nafkah, tapi menolong suaminya. Ada di kisah para sahabat waktu itu namanya Zainab ya. Terus dia pengen nanya, boleh nggak saya zakat, saya bayar zakatnya ke suami. Karena suaminya qadarullah ya termasuk dari salah satu 8 asnaf ya. Nabi komentarnya apa waktu itu? Kamu dapat 2 pahala. Pahala zakatnya sama pahala menyambung tali silaturahmi. Itu Bapak Mama
pengalamannya dulu gimana? Untuk kan biaya Yunda untuk kayak kuliah dan segala macam itu pasti Besar luar ya, apalagi biasa. kan nggak di Siantar, Muya di Medan. Gue inget banget tuh cerita yang bapak hujan-hujanan, mama di motor nggak boleh turun, bapak dorong ambil hujan-hujan. Muya, yang waktu Muya kecil, Bapak masih naik Vespa, terus hujan ya, Muyanya bener-bener dipakein mantel, bapaknya dorong. Mama juga masalah itu. Dan wah, itu membekas banget kan? membekas. Kalau bapak tuh satu yang itu, dua waktu Muya kuliah itu bener-bener walaupun nggak ngasih duit cash, misalnya 1 juta, 2 juta sebagai bekal, tapi malamnya itu ngejahit tilam. itu loh, nggak bisa lupa buat- Muya itu, dan tilam buat tuh berkah kasur sampai ya. sekarang. Sampai sekarang masih dipakai. Kemanapun Muya pasti selalu dampingin. Mama udah bener-bener jadi orang tua yang hadir gitu. Muya tuh kuliah itu bener-bener kayak mama ngupayain banget gimana caranya anakku harus kuliah. Masya Allah. Masya Allah. Kerja di beberapa tempat itu ya, kerja di beberapa Masya tempat. Kalau Muya pulang hujan-hujanan dia jemput sendiri. Dan itu juga yang jadi Nggak peduli semalam apapun. semalam apapun, mau dimanapun Muya pasti mama Bahkan jemput waktu mau kayak gitu. cari data ini ya buat skripsi. Iya, mama yang temenin. terjun walaupun kerja izin. Deskripsi Muya agak susah itu pada saat itu. Karena Oh, yang itu waktu perbandingan itu, lima iya, agama 5 itu ya. agama itu. 5 agama mau di. Kita harus datang itu satu-satu pemuka agamanya. Ya hasilnya jadi kayak gini Putri. Masya Makasih banyak Mama Bapak ngedidik Yunda sampai jadi kayak gini. Tapi kayaknya kita harus sahur dulu nih karena bentar lagi imsak ya nggak? Ayo pemirsa jangan lupa sahur dulu ya supaya nggak keburu imsak. Yuk kita akan dulu yuk ke dapur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.